Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat, Pekan Biasa ke-22, Bulan Kitab Suci Nasional, 3 September 2021. Hari ini, Gereja memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Albert Mandat SVD dari Maumere. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu semua saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Renungan saya hari ini bertemakan misi peralihan dari dunia lama menuju sebuah dunia baru. Bapak Ibu sama saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hidup adalah sebuah nuansa kepastian yang dijalani dalam lingkup ruang dan waktu yang selalu berproses menjadi dan menuju sesuatu yang baru. Dalam menuju sesuatu yang baru, kita membutuhkan tiket kebaikan, kasih, cinta, kepekaan, tanggung jawab, dan solidaritas sebagai buah kebaikan dalam membangun dermaga harapan menuju rumah Bapa. Bapak, Ibu, sama saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Yesus dalam bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39 mengungkapkan dan menerasikan suatu gambaran akan makna peralihan itu sendiri. Peralihan dari cara, sikap, dan hidup lama kepada hidup yang baru dalam suatu kepenuhan. Makna peralihan itu digaungkan oleh Yesus sendiri sebagai pribadi yang membawa perubahan dalam misi mesianisnya. Perubahan itu diilustrasikan Yesus dalam corak hidup orang Yahudi
yakni dalam perumpamaan tentang puasa dan secari kain dalam bacaan Injil hari ini. Makna pembaharuan yang digaungkan Yesus dalam Warta Sukacita Injil hari ini sekaligus membangkitkan pola pikir dan cara pandang kekinian kita, di mana dunia zaman sekarang dalam segala lapisan keberadaan sedang diporak-porandakan dengan kehadiran COVID-19 yang acap kali dikenal dengan nama virus corona. Terhadap permasalahan ini, dalam posisi dilematis ketidakseimbangan, kita diajak untuk membuat suatu perubahan. Perubahan itu mesti berada dan lahir dari persatuan kita dengan Tuhan dalam terang dan bimbingan Allah Roh Kudus. Bapak, Ibu, sama saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Misi pembaharuan dan perubahan pun sudah digaungkan Yesus dalam diri Santo Gregorius Agung. Dia digelari sebagai paus dan penjaga gereja yang pestanya kita rayakan hari ini. Dia dalam misi kenabian sebagai wakil Kristus banyak melakukan perubahan melalui tulisan-tulisan dan misi pembenaran iman akan kebangkitan Kristus Tuhan. Seruan kenabian akan kebenaran juga harus menjadi landasan bagi kita sekarang dalam konteks dunia zaman sekarang di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Yesus mengajak kita sekalian untuk menepi, merenung, dan sekaligus mengaplikasikan kepada dunia dalam corak hidup kita masing-masing dalam persatuan iman yang total. Bapak, Ibu, sama saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Misi mesianis tidak akan mampu dibatasi dengan kehadiran virus yang ada. Namun misi mesianis membantu kita untuk berpikir jauh dalam praktik perubahan. Misi mesianis harus menjiwai dan menjadi misi kita bersama. Dan misi demikian harus dimulai dalam diri kita masing-masing, dalam segala corak hidup, pola pikir, tingkah laku yang lama menuju sebuah dunia yang baru. Di akhir dari renunganku ini, aku mengajak kita sekalian untuk melakukan misi perubahan sejauh dapat dalam sikap diam, yakni penuh pasrah, sabar, penyerahan diri yang total kepada kehendak Tuhan, penuh bijaksana dan penuh kasih dalam menyikapi pandemi yang berkepanjangan ini. Semoga kita sekalian sebagai laskar-laskar Kristus menjadi garda terdepan dalam suatu misi perubahan dalam iman, harap, dan kasih. Semua itu akan menjadi tanda berkat dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.